Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga hari ini kita dalam lindungan Allah SWT. Salam literasi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini ibu akan menerangkan sedikit tentang pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Di mana di dalam pembelajaran satu ini kita akan membahas 3 komponen pembelajaran yang tergabung. Pertama, ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.3, 2 IPS, ilmu pengetahuan sosial 3.4, ketiga bahasa Indonesia dengan KD 3.4. Di dalam pembelajaran satu ini kita nantinya diharapkan semuanya dapat dan mampu mengembangkan informasi-informasi melalui tulisan-tulisan dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Kemudian anak-anak ibu nanti diharapkan juga dapat mengamati gambar yang ada dalam buku temanya, lalu menyebutkan tumbuhan dan manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi. Nah, untuk hari ini kita akan mulai pembelajarannya, yaitu ilmu pengetahuan alam. Di Indonesia banyak macam-macam tumbuhan yang sangat kita gunakan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada beluntas, ada pohon bakau, ada pohon-pohon yang bisa digunakan untuk obat-obatan seperti ada mengkudu, ada kunyit, ada daun pandan dan sebagainya. Nah, semua tumbuh-tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ada manfaatnya masing-masing. Nah, tumbuhan bagi manusia sangat bermanfaat sebagai berikut. 1. Sebagai bahan pangan. Bahan pangan tahu kan anak-anak ibu? Itu untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk kita makan. Kedua, manfaat tumbuhan bagi manusia itu yaitu sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Misalnya pohon jati, pohon durian, pohon surian. Nah, semuanya bisa kita gunakan untuk pembuatan perabotan alat-alat rumah tangga seperti lemari, kursi, meja, dan sebagainya. Ketiga, manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai bahan pakaian. Nah, sebagai bahan pakaian sepertinya sudah kita ketahui yaitu kapas tekstil. Nah, kapas ini sering digunakan untuk membuat pakaian karena lebih murah. Nah, hangat dan lembut. Kapas akan dipintal menjadi benang. Nah, kemudian benang itulah yang akan ditenun menjadi kain. Kalau sudah jadi kain, maka bisa kita jahit menjadi sebuah pakaian yang kita pakai seperti ini. Keempat, yaitu penghasil oksigen dan penyaring udara. Nah, tumbuhan juga bermanfaat sebagai pemberi oksigen dan penyaring udara bagi manusia. Oksigen dihasilkan dari hasil fotosintesis. Tanpa oksigen, manusia tak bisa hidup dan tak bisa bertahan. Bukan sekedar manusia saja, tapi hewan, tumbuhan juga seperti itu. Nah, jadi semua makhluk hidup memerlukan oksigen dan yang sehat. Kelima, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia yaitu sebagai bahan obat-obatan. Contohnya, sebagai obat tradisional yang sering kita gunakan seperti kunyit, sirih, mengkudu, dan kulit manggis. Semuanya berguna untuk obat-obat tradisional. Keenam, sebagai penghias lingkungan. Nah, untuk penghias lingkungan, anak-anak ibu pasti tahu. Nah, seperti bunga, kita tanam untuk mempercantik lingkungan rumah kita. Ketujuh, yaitu sebagai bahan baku industri. Nah, sebagai bahan baku industri, contohnya kelapa sawit. Kelapa sawit ini nanti bisa diolah dan dijadikan sebagai pembuatan minyak goreng.
Nah, ibu kita di dapur akan memasak dengan menggunakan minyak goreng yang banyak berasal dari kelapa sawit ini. Selanjutnya yaitu sebagai media seni. Nah, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai media seni yang sangat bernilai tinggi. Misalnya, kayu yang dapat kita ukir menjadi patung yang indah. Atau kayu dapat kita ukir menjadi sebuah ornamen atau sebuah lukisan-lukisan yang sangat menarik. Selanjutnya yaitu sebagai pewangi. Nah, sebagai pewangi ini, anak-anak tahu pewangi adalah parfum supaya tubuh kita ini tidak bau. Nah, harum, wangi sepanjang hari. Nah, banyak parfum menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya seperti minyak atsiri, bunga mawar, dan bunga melati. Terakhir 10 yaitu sebagai pewarna. Nah, sebagai pewarna sering digunakan ibu-ibu kita, misalnya dalam pembuatan kue. Nah, apa contohnya? Contohnya kunyit. Nah, digunakan sebagai pewarna warna kuning. Daun pandan digunakan sebagai warna hijau dan pewarna coklat. Daun suji juga bisa digunakan sebagai warna hijau. Nah, baunya harum mewangi. Masakan menjadi lezat. Enak. Nah, anak-anak ibu, itulah manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, selain dari tumbuhan, hewan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja manfaat hewan? Kita dengarkan yuk berikutnya. Pertama, yaitu sebagai bahan pangan. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan lauk pauk yang ada di rumah kita masing-masing, yang kita makan setiap hari. Nah, itu berasal dari hewan. Nah, maka hewan banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan seperti daging, susu, telur. Semuanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau sebagai bahan pangan yang berasal dari sapi, hewan, ikan, bebek, dan kambing. Kedua, manfaat hewan bagi kehidupan kita sehari-hari yaitu sebagai bahan pakaian, sebagai baju ya. Nah, beberapa jenis hewan dimanfaatkan sebagai bahan pakaian. Contohnya, bulu domba. Nah, bahan pembuatan kain wol. Kemudian, kepompong ulat sutra. Ini banyak digunakan sebagai pembuatan kain sutra. Kemudian, kulit sapi banyak dipakai sebagai bahan baju, tas, bahan baku tas, jaket, maupun sepatu. Ketiga, manfaat hewan bagi tubuh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai alat transportasi. Nah, misalnya di daerah pedesaan, hewan masih dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Nah, sepertinya kuda, kerbau, dan sebagainya. 4. Bahan perhiasan dan kerajinan. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan manusia untuk dibuat perhiasan dan kerajinan. Misalnya mutiara yang dihasilkan kerang mutiara dimanfaatkan untuk perhiasan. Kulit sapi atau kerbau dijadikan sebagai bahan baku kulit wayang. Dan kerang-kerangan dimanfaatkan sebagai hiasan. Kerang-kerang ini bisa kita buat sebagai hiasan dinding loh. Nah, kelima yaitu sebagai penghasil pupuk. Hewan juga berguna bagi bapak petani. Nah, seperti kita yang tinggal di pedesaan. Nah, bisa dijadikan sebagai pupuk. Nah, kotoran hewan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pupuk yang sering disebut sebagai pupuk organik atau pupuk kandang yang memiliki keunggulan yang lebih ramah lingkungan. Tidak ada polusi sama sekali. Keenam, yaitu sebagai bahan obat. Ada beberapa jenis hewan yang dimanfaatkan manusia sebagai obat-obatan. Misalnya madu yang dihasilkan oleh lebah dan cacing tanah yang telah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa cacing tanah bisa kita gunakan sebagai obat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini penjelasan ibu. Silakan anak-anak ibu nantinya kerjakan tugasnya, yaitu dengan
membuatkan jenis-jenis tumbuhan yang kalian ketahui dan sebutkan manfaatnya. Salam kembali, selamat jumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.